Satu unit gedung sekretariat unit kegiatan pramuka milik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal roboh akibat diterjang arus Sungai Batang Gadis beberapa hari yang lalu. Robohnya gedung ini diakibatkan tidak adanya penanganan atau tindakan dari instansi terkait, karena sebelumnya pihak sekolah mengaku telah membuat surat permohonan untuk mengantisipasi kejadian seperti ini. Selain merobohkan gedung, pagar beton sekolah tersebut juga telah lebih dulu roboh. Akibat tergerus arus Sungai Batang Gadis, kini bangunan lainnya yang ada di sekitar lokasi juga ikut terancam, karena arus sungai yang telah berubah posisi. Berbagai sumber menyebutkan, Wakil Ketua 2 Stain Madinah sampaikan robohnya sejumlah fasilitas Stain ini terjadi saat musim penghujan, yang menyebabkan Sungai Batang Gadis meluap. Akibat luapan itulah puluhan meter pagar dan satu unit gedung milik sekolah ini roboh digerus sungai. Dia juga menambahkan, akibat luapan sungai dalam 2 pekan ini saja, puluhan meter lahan dari kampus sudah abrasi, dan air telah jauh masuk ke lahan kampus. Kalau tidak ada upaya penanganan sesegera mungkin dari pihak terkait, dikhawatirkan sejumlah bangunan dari sekolah ini akan roboh, ucapnya. Dengan kondisi seperti ini, pihak sekolah berharap adanya upaya penanganan sesegera mungkin dari Balai Wilayah Sungai Provinsi dan pemerintah daerah, seperti pelurusan sungai atau pembangunan dek penahan tanah. Tambahnya, hal ini perlu dilakukan agar lahan dan bangunan milik kampus kebanggaan warga Madinah ini tidak terancam oleh keberadaan sungai. Salah satu gedung Stain Madinah ini bisa roboh, Bang. Apa penyebabnya itu, Bang? Air sungai naik, kemudian ya otomatis pinggiran sungai itu amblas, sehingga mengenai gedung kita. Gedung juga amblas satu unit, gedung pramuka itu. Kemudian kita harapkan untuk tidak lagi mengakibatkan gedung-gedung lain akan roboh seperti yang sudah ini, diharapkan agar cepat tanggap, diantisipasi sehingga tidak lagi mengakibatkan bangunan yang lain roboh juga. Gedung-gedung lainnya ikut roboh yang ada di sekitar sini, Bang? Ya, kita lihat lurusan sungai ini sudah mengalir, sudah menuju lokasi kita ini, sudah lurus dengan pagar ini. Jadi kalau saja air besar lagi, mungkin sekali lagi besar airnya ini, air sungai ini, tumbang kayu mahoni ini mungkin itu pertahanannya, satu-satunya pertahanan kayu mahoni ini. Kalau tumbang dia, maka diakibatkan mungkin arus sungainya akan lurus ke pagar Stain dan mengenai gedung kita lagi. Oh ya, Bang. Jadi ini udah ada berapa meter ini tanah ini yang terkikis air ini, Bang? Saya pikir dari awal itu sudah ada kira-kira 20 meteran. 20 meteran ya, Bang? Ya. Jadi selain gedung yang ambruk, apalagi yang ikut ambruk, Bang? Ya, ada juga tiang tiang listrik satu, kemudian pohon kelapa satu, kemudian pagar. Iya, pagar itu sudah ada kira-kira 100 meter yang amblas ini. Yang amblas ini, Bang, ya? Pas lagi proses belajar mengajar gitu, Bang? Ya, jelas ada karena mungkin transportasi
apa namanya, jalan menuju ke sini pun kalau sudah banjir dia volume air naik, maka jalan itu digenangi air. Oke. Apa langkah yang sudah kita lakukan ini, Bang? Pihak terkait yang melihat ini. Kemudian kita juga secara resmi dari unit kerja sudah menyurati baik Pemda maupun Pemprov. Kemudian melalui kawan-kawan media juga sudah menghubungi beberapa anggota DPR dari pemilihan Madinah ini yang duduk di DPRD Madinah maupun di DPRD provinsi, yang mana yang cepat lah apanya. Untuk ikut membantu apa ini Bang ya? Ya, mungkin kalau bangunan kisaran 100 ya, 100 jutaan kalau Untuk bangunan sendiri Bang ya? bangunan sendiri. Kemudian Untuk perlengkapan di dalam bangunan? karena ini kemarin kita gunakan sebagai apa dia gudang, mungkin ada 100-an kursi mahasiswa, kursi duduk mahasiswa itu yang Ikut hanyut? ikut hanyut. Oke. Ya. Kalau bantuannya belum datang, Bang, apa langkah kita ini, Bang? Ya kalau kita bagaimana lah, dana kita pun dari Satya tidak ada. Kemudian ya kita berharap doa saja lah supaya curah hujan ini berhenti, ya kan, sehingga tidak lagi melebar air sungai ini. Oke.